Gadis ikut lomba raja masak, namun hanya menyajikan sepiring sawi putih rebus air bening. Begitu semua orang melihat langsung terdengar tawa ejekan. Bahkan ada yang bilang dia hanya mencoreng nama dunia kuliner. Ketua melihat itu marah besar dan hendak mengusirnya saat itu juga. Namun gadis itu tetap tenang. Dia berkata biarlah ketua mencicipi dulu baru ambil keputusan. Kalau tidak puas dia rela mematahkan tangannya sendiri. Dan selamanya keluar dari dunia kuliner. Mendengar itu semua orang langsung terdiam. Melihat kesungguhannya ketua hanya mencibir lalu menjepit sepotong ke mulut. Begitu sawi masuk mulut, inderanya langsung tersentak. Ternyata identitas asli gadis itu adalah reinkarnasi Dewi Masak. Namun karena ayahnya lebih mementingkan anak laki-laki, dia dilarang menyentuh panci dan wajan, bahkan sampai diusir dari rumah dengan marah. Tapi gadis itu diam-diam bersumpah akan membuat semua orang yang meremehkannya menyesal. Setelah itu dia terlunta di jalanan. Untung saja ada bos baik hati yang menampungnya bekerja di restoran. Namun begitu masuk dapur, dia malah mendapat hinaan dari para senior. Katanya dia memang tidak ditakdirkan jadi koki, tapi dia tidak menyerah. Setiap kali koki memasak, dia diam-diam mencatat bahan dan bumbu. Dan setelah semua orang pulang kerja, dia sendirian mencoba di dapur, lewat usaha hari demi hari. Akhirnya dia menemukan gaya masak khasnya sendiri. Hari itu saat restoran sedang sepi, dia memutuskan menguji hasil belajarnya. Diam-diam memasak sepiring babi tumis pedas, sekali suap. Bahkan dirinya sendiri terkejut. Tanpa disadari dia akan segera mendapat kesempatan menunjukkan dirinya. Karena restoran merugi parah. Bos sangat butuh investasi. Namun saat itu paman ketiga datang bersama anaknya menagih hutang. Memaksa bos menjual restoran dengan harga murah $30.000. Saat bos kebingungan, sekretaris ketua datang. Mengabarkan ibu ketua berulang tahun ke-80. Akan memilih salah satu restoran untuk menggelar pesta. Siapa yang terpilih akan mendapat investasi jutaan dolar. Bos mendengar itu senang bukan main. Segera mencari koki utama di dapur. Memintanya mengeluarkan jurus andalan agar bisa menang. Namun saat semua penuh percaya diri, tiba-tiba ada pengkhianat muncul. Murid tidak puas dengan koki utama. Diam-diam menaruh racun di tehnya. Akibatnya koki utama kehilangan indera perasa. Dan murid itu malah bersekongkol dengan pesaing. Dengan begitu koki utama tak bisa lagi memasak. Sehingga murid bisa mengambil alih posisinya. Restoran hampir bangkrut. Bos panik bukan main. Terpaksa menyuruh koki biasa menggantikan. Namun setelah ketua mencicipi langsung kecewa menggeleng. Berbalik hendak pergi. Di saat genting, gadis itu maju tanpa ragu. Tidak peduli hinaan dan ejekan semua orang. Dia mengambil wajan dan berdiri di depan kompor. Melihat itu semua orang mencibir katanya pegang wajan saja tak sanggup. Apalagi memasak. Namun saat dia mengayunkan pisau, keterampilan memotong yang lincah membuat semua orang terkejut. Bahkan koki utama sampai terdiam. Namun begitu dia mengeluarkan sebuah buku resep, suara ejekan kembali terdengar. Semua yakin memasak dengan meniru resep. Tidak mungkin menghasilkan hidangan lezat. Tapi gadis itu sama sekali tak peduli. Dengan wajah tegas dia memohon bos memberinya kesempatan terakhir. Mau tidak mau, bos hanya bisa mengangguk setuju. Sementara itu koki lawan sudah menyajikan hidangan. Langsung mendapat pujian bertubi-tubi dari ketua. Dan di tempat itu juga diputuskan pesta ulang tahun diserahkan kepada mereka. Melihat itu lawan semakin sombong. Mengejek mereka karena membiarkan gadis pekerja masak. Saat semua orang mengira hasilnya sudah pasti, gadis itu keluar membawa hidangan. Namun begitu penutup dibuka ternyata hanya sepiring sawi putih rebus. Semua orang tertawa terbahak-bahak. Ketua mengira dia sengaja menghina. Langsung berdiri hendak pergi. Gadis itu cepat menahan. Dengan nada tegas dia berkata, dia menggunakan sawi kualitas terbaik. Rasanya manis segar dan renyah. Kuahnya diramu dari 18 macam rempah. Penjelasan penuh keyakinan itu berhasil menggugah hati ketua. Lalu dia menjepit sepotong dan memasukkan ke mulut. Tak disangka dia langsung tertegun.